Bismillahirrahmanirrahim. La uhibbuk. Demi Allah, aku mencintaimu. Demi Allah, aku mencintaimu. Sampai 2 kali. Kira-kira gimana perasaan Muadz bin Jabal? Jangan hanya dikatakan aku cintamu, tapi Rasul sampai bersumpah, demi Allah aku mencintaimu. La tada'anna ya Muadz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah. Karena kita bisa berzikir karena ditolong oleh Allah, karena bertolongan Allah. Jangan ada yang merasa diri berjasa kepada Allah. Jangan ada yang menyebutkan saat berdoa, ya Allah, kenapa saya diuji? Aku selama ini masih menjaga tahajud. Aku selama ini suka salat tepat waktu. Aku selama ini menjaga duha. Aku selama ini menjaga sunnah qabliyah ba'diyah. Aku suka puasa Daud. Aku suka puasa Isnin Kamis. Tidak pernah saya tinggalkan Al-Quran. Tidak pernah saya satu hari menjauhi daripada sedekah. Suka berbakti baik sama orang tua. Saya suka menjaga silaturrahim. Jangan ada bahasa begitu sama Allah. Malu. Seolah-olah kita bertawar-nawar sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa Allah saya diuji? Padahal saya sudah beribadah. Jadi merasa dia menegur Allah Subhanahu wa taala. Merasa perbuatannya benar, makanya dia tidak terima diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba berbahasa seperti ini sama Allah. Harus kita malu. Karena yang bisa membuat kita beribadah, yang bisa menolong kita beribadah, yang bisa menggerakkan hati kita beribadah, bisa istiqamah, wanita bisa berjilbab, bisa bersilaturrahim, bisa duduk di majlis. Allah yang menggerakkan hidayah itu. Allah yang memberikan. Cukup nikmat yang teramat mulia yang kita tidak mampu membalas dan mensyukurinya, lahir dalam keadaan Islam. Dan semua manusia lahir dalam keadaan Islam. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan suci Islam dan iman. Anak Katolik, anak Hindu, anak Buddha, anak dari mana-mana, semua lahirnya dalam keadaan Islam. Dia mengerti apa itu la ilaha illallah. Dan itu saksian mereka di hadapan Allah SWT ketika mereka masih di alam ruh. Ketika Allah bertanya, siapa Tuhan kalian? Mereka menjawab, Rabbuna Allah, Allah lah Tuhan kami. Semua berkata begitu. Tapi kok bisa kita melihat anak sekarang, anak sudah jadi Nasrani atau Yahudi atau Majusi atau Buddha? Kenapa? Dirubahkan agamanya oleh orang tuanya. Dan itu bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi, orang tuanya yang menjadikan anaknya Nasrani, orang tuanya yang menjadikan anaknya Hindu atau Buddha. Makanya saya tidak terima atau tidak suka dengan kata ketika ada seorang muallaf tertarik kepada Islam dan dia mau masuk Islam, ini alhamdulillah kemarin masuk Islam. Bukan masuk Islam, kembali kepada Islam. Dia sudah masuk dari lahir, sudah di dunia Islam. Tapi dia hilang sebentar, pergi kemana, jalan-jalan, tahu dibawa oleh syaitan, tersesat, terus kembali lagi. Bukan masuk Islam. Bahasanya kembali kepada suci, kembali kepada Islam, kembali kepada la ilaha illallah. Sama seperti kita orang Muslim, banyak hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak kita karena dibiasakan oleh orang tuanya. Sekarang anak-anak belum usia 3 tahun, 4 tahun sudah pandai main game. Dari mana dia? Apakah selama di alam perut ibunya dia main game? Dikasih PS, dikasih handphone? Tidak. Kok bisa pandai pintar? Dari mana? Ya dari kita. Ibunya pusing dengan pandal anaknya,
Pusing dalam rewel anaknya, akhirnya udahlah, diam-diam, sini, bawa HP ni sana, main di sana. Dia dah mau pusing. Dia tidak tahu dia telah menajarin anaknya sesuatu yang bahaya. Handphone memang ada sesuatu yang baik, tapi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Banyak orang tersesat gara-gara handphone. Coba sekarang lihat anak-anak kita, berjam-jam tidak bosan main handphone. Makanya fantas kalau kita melihat curhat seorang ibu, susah ajain anak-anak bisa baca Al-Quran. Susah ajain anak ngaji sama-sama. Susah ajain anak bersalat sama-sama. Tapi tak pernah ada orang curhat sama saya berkata, susah aja anak main game. Karena sudah dibiasakan. Coba contoh yang istimewa, kita memiliki anak-anak yang hebat di acara Hafiz Indonesia. Apa sih beda anak-anak mereka dengan anak-anak kita? Bedanya apa? Ada orang berkata, ini anak-anak pintar. Tidak ada, biasa-biasa aja. Orang tuanya aja awam, tidak bisa baca. Dan kita sudah lihat contoh-contoh. Nonton Hafiz Indonesia kan? Suka nonton? Suka nangis? Habis tisunya? Masih insyaAllah, doakan insyaAllah di tahun yang ke-7. Kita sudah 6 tahun berjalan Hafiz Indonesia. InsyaAllah kita akan tayangkan juga di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita masih punya umur untuk bisa membawa syiar Al-Quran. Dan inilah salah satu visi misi kami yang alhamdulillah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tertarik hati jamaah membantu bebasan lahan. Alhamdulillah sudah hampir 30% sudah dibebaskan. Cuma 1 meter 200.000, tapi alhamdulillah banyak yang menwakafkan 10 meter, ada yang 1 meter, ada yang setengah meter, ada yang 5 meter. Seikhlasnya, kita tidak pernah tuntut mana yang kita mau. Tapi selalu saya berkata, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Setuju? Ya kan, kita sebentar lagi 2019 harus semuanya rubah. Kita minta dirubah ini, ganti itu. Sama juga daripada kata lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Tidak, kita rubah lagi 2019 menjadi lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Agar insyaAllah 2019 kalau sudah berhasil kita membebaskan sisanya kurang lebih 70%, kita insyaAllah akan segera membangun yang menjadi visi utama saya. Mudah-mudahan saya selalu berdoa, ya Allah jangan cabut nyawa saya sampai mampu melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan kami sudah bekerja, bukan belum bekerja. Walaupun kami belum punya tempat, tapi alhamdulillah sementara kami menggunakan tempat di Jatinegara dekat terminal Kampung Melayu. Jadi kalau jamaah yang mampir ke Jakarta, suka main ke Jakarta, setiap hari Ahad kami punya majlis ta'lim tidak jauh dari terminal Kampung Melayu. Kalau ditanya mana majlis ta'lim Syekh Ali Jabir, orang pasti beritahu karena di sama jajak atau sama jaraknya dengan terminal Kampung Melayu di Jalan Jatinegara Barat nomor 169. Setiap hari Ahad ada majlis ta'lim umum dibuka. Dan alhamdulillah tahun ini kami telah berhasil melahirkan 14 penghafal Al-Quran 30 juz. Dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Palu, ada yang dari Lombok, ada yang dari Makassar, ada yang datang berninap di situ, ada yang pulang pergi karena tempatnya tidak muat. Ada juga buat ibu-ibu, ada belajar bahasa Arab, ada belajar digital marketing dan free. Digital marketing free, tapi syaratnya satu, belajar Al-Quran di tempat kami. Jadi anak-anak SMA, SMK selepas mereka sekolah datang belajar ngaji di tempat kami, terus baru naik di atas untuk belajar digital marketing secara free. Dan alhamdulillah banyak berkembangan, dan ini semua atas izin Allah, pertolongan Allah dan juga doa dan bantuan jamaah sekalian. Kalau bukan kepercayaan jamaah, mohon maaf kami tidak bisa apa-apa. Oleh kerana itu mohon doanya. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, mohon jangan cabut nyawa saya sampai aku mampu menghasilkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Makanya saya membawakan adik-adik saya ada di sini. Ada 4 sekarang adik-adik saya di sini. Ada adik saya Muhammad, ada Syekh Hussein, ada Ahmad, ada Anas. Dan sekarang saya lagi merayu adik saya yang perempuan.
kan ada 3 perempuan. Saya merayu mereka bisa pindah ke Indonesia supaya bisa berguna untuk jamaah ibu-ibu. Karena kebanyakan jamaah kita kan ibu-ibu. Kan saya penggemar ibu-ibu kan. Makanya saya minta supaya ibu-ibu jauh lebih nyaman untuk belajar, jauh lebih tidak merasa malu, dan juga saya bisa terhindar dari cuci mata terus. Makanya saya menawarkan ibu adik-adik saya termasuk ibu saya untuk bisa datang kemari untuk bisa berguna bermanfaat untuk jamaah ibu-ibu di Indonesia. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma jalasa qaumun fi majlisin. Kembali kepada hadis yang pertama. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis. Mereka membaca Al-Quran, mempelajari isinya, atau mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan 5 hadiah. Akan mendapatkan 5 hadiah istimewa. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Akan Allah menurunkan sakinah, ketenangan dalam hati mereka. Yang lagi galau, lagi stres, lagi pusing, datanglah majlis ilmu. Datang majlis ilmu. Tak usah curhat kemana-mana. Tak usah masuk ke majlis tapi masih megang handphone WhatsApp. Udah, matikan. Off HP-nya, matikan, kemudian duduk di majlis. InsyaAllah selepas majlis ini, hilang stresnya dan terangkat insyaAllah segala hal-hal yang membuat kita susah fikiran. Majlis ilmu menambahkan ketenangan dalam hati. Disebutkan kata sakinah ada 2 arti. Sakinah adalah ketenangan. Memang kita banyak stres bukan karena usaha kita, tapi hati kita yang belum tenang. Termasuk dalam beribadah. Kita banyak memperhatikan ada orang luar biasa komitmen menjaga salat, tapi tidak pernah salat yang tumanina. Fahamkan tumanina? Tidak pernah salat yang tumanina. Selalu buru-buru. Seolah-olah ada yang kita melihat salatnya seperti ada orang yang kejar dia. Cuba kita lihat. Di luar 23 rakaat 7 menit itu di luar. Itu di luar kemampuan manusia. 23 rakaat 7 menit. Ada orang, saya mendengar ada seorang teman saya, seorang ustaz yang membahas masalah itu. Ini salat apa ini? Saya bilang, ustaz, antum salah faham. Ini bukan salat, ustaz. Ini olahraga. Olahraga yang bisa mampu menggerakkan badannya 23 kali agar bisa yang selesai cepat dapat juara 1. Jadi ini bukan salat. Oh gitu ya, ini cerita benar ini. Jadi jangan suuzan ya. Beda salat sama gerakan badan. Kalau gerakan badan bukan salat. Tuma'nina dalam salat rukun sebagaimana rukun Al-Fatihah. Kalau ada orang salat tanpa baca Al-Fatihah, sah tidak? Sama. Salat tanpa tuma'nina tidak sah. Contohnya ada seorang sahabat masuk ke masjid, dia salat. Selesai salat datang menghadap Rasul, mau salaman, Rasul tidak menjawab. Bahkan Rasul menegur, salli fa innaka lam tusalli. Salat dulu karena kamu belum salat. Juba Rasul menganggap dia belum salat. Padahal dia masuk salat tahiyatul masjid. Dia masuk lagi, salat lagi. Datang kepada Rasul mau salaman, Rasul tidak menjawab. Salat dulu karena kamu belum salat. Sampai 3 kali. Dia bolak-balik 3 kali salat, datang ke Rasul, menghadap Rasul, dan Rasul tidak menjawab salamannya. Salli fa innaka lam tusalli. Salat dulu karena kamu belum salat. Padahal dia bergerak rukuk, sujud, baca dan tahiyat. Tapi kenapa Rasul menganggap dia belum salat? Karena tidak membawa tuma'ninah, ketenangan dalam salat. Tuma'ninah maksudnya apa? Menggerakkannya pelan-pelan, membaca dengan khusyuk, rukuknya dengan khusyuk, terbawa kemudian. Dan subhanallah kalau kita perhatikan, sering saya mendengar ada seminar belajar salat khusyuk.
ada perintah untuk salat yang khusyuk? Saya sekarang memberikan jawabannya. Tidak ada di dalam Al-Quran perintah untuk salat khusyuk. Sekali lagi saya ulang. Tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis perintah untuk menggerakkan salat khusyuk. Tidak ada. Terus salat khusyuk yang kita baca dalam Al-Quran itu apa? Itu sifat hamba-hamba yang melaksanakan salat khusyuk. Bukan perintah. Terus bagaimana kita bisa menghadirkan, mendatangkan khusyuk? Yang bisa menjaminkan kekhusyuan dalam salat, tuma'ninah. Kembali lagi. Tuma'ninah diperintahkan tuma'ninah, bukan diperintahkan khusyuk. Kalau kita bisa tuma'ninah, akan khusyuk terbawa. Seberapapun persen kekuatan tuma'ninah akan terbawa sama beberapa persen kekhusyuan. Kehilangan khusyuk karena kehilangan tuma'ninah. Kalau tuma'ninah selalu ada, insyaAllah khusyuk selalu ada. Dan ini butuh latihan. Jangan harap satu saat 100% salat sunnah qabliyah kita atau ba'diyah kita atau salat wajib 100% khusyuk. Jangan harap itu. Jangan harap. Ada seorang tabi'in berkata, aku melatih diri untuk salat yang khusyuk 20 tahun latihan, mujahadah, terus bekerja keras 20 tahun, baru aku 20 tahun kemudian menikmati salat. Berarti jemaah sekalian, kita butuh waktu. Saya tidak mau berkata supaya ibu-ibu jangan putus asa. Ya, 20 tahun terus gimana ini? Apalagi yang sudah tua-tua, gimana 20 tahun lagi masih ada ya? Tapi intinya, jangan kita berhenti untuk terus berusaha tuma'ninah, bukan khusyuk. Karena kalau sudah bisa tuma'ninah akan terbawa kekhusyuan. Bagaimana cara tuma'ninah? Gerakannya, bacaannya, jangan sambung-sambung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh, nikmat. Jangan terlalu panjang. Allah. Kepanjangan. Tapi yang standar lah, yang wajar, yang apa namanya, sederhana, Allahu Akbar. Ucapannya pun jelas. Allahu Akbar. Apa yang Allahu Akbar? Allahu Akbar. Ketika membaca dalam talbiyah, memulai dalam talbiyah, baca doa iftitah kita. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya. Yang kita hafal. Atau subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Atau doa yang saya suka, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i thalji wal barad. Atau doa yang disukai Nabi Muhammad SAW, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, Fatir as-samawati wa alim al-ghaybi wa shahada, alim al-ghaybi wa shahada, anta tahdi khalqaka lima اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ini saya paling suka doa ini khususnya di waktu malam seperti tahajud atau witir, karena Rasulullah SAW suka membaca doa ini. Dan memang agak panjang sedikit, tapi Bapak Ibu kalau antum baca melalui buku-buku zikir-zikir sehari-hari, pagi dan petang atau pagi dan sore, insyaAllah kalau kita rutin mengamalkannya, walaupun kita awal-awalnya megang bukunya, tapi lama-kelamaan insyaAllah hafal. Dari mana saya bisa hafal? Saya tidak lahir dari perut ibu saya hafiz, tapi karena sering mengamalkan, sering dibacakan, sering dibelajari, alhamdulillah lama-lama kelamaan hafal. Kita sering melihat banyak jamaah hafal Yasin. Kenapa kok bisa jamaah hafal Yasin? Walaupun ibu sudah 90 tahun. Saya pernah lihat ada seorang ibu di kampung usia 90 tahun, tapi hafal Yasin luar biasa. Tanya, pernah enggak belajar? Dia bilang enggak, cuma ikut Yasinan, lama-kelamaan hafal. Ya 90, berarti sudah 40-50 tahun ikut Yasinan. Kalau sudah 50-40 tahun ikut Yasinan tapi tidak hafal, oh berarti harus periksa otaknya.
Karena subhanallah, kebiasaan otak ini, apapun yang sering ulang berkali-kali, pasti hafal. Saya kenal ada jamaah, ketika dia megang menghafal atau membaca suratul kahfi setiap malam Jumat dan hari Jumat, alhamdulillah dalam 6 bulan sudah hafal. Tapi dia komitmen, setiap malam Jumat, kalau tidak sempat malam harinya, dia di hari Jumat, dia baca terus. Baca pertama dengan pandangan tilawah.